Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my students? I hope you are good. Good morning, good afternoon, good evening, maybe. I hope you are watching my explanation about descriptive text because it's important to you in vocational school. Ibu harap kalian menyimak penjelasan Ibu tentang descriptive text ini karena pada dasarnya pelajaran ini penting untuk kalian selama masih di sekolah maupun sudah lulus dari sekolah. Kali ini kita bakalan bahas descriptive text. Apa itu descriptive text? Kalian udah pasti pada tahu kan? Deskripsi. Udah pastinya tahu dong, familiar banget. Nah, definition. Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. You write a description when you want your reader to picture what you are describing. Jadi, descriptive text itu merupakan sebuah teks di mana menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu secara rinci, particular. Secara rinci mengenai orang, animal, hewan, place, tempat, or thing, benda yang lainnya. Kalian pasti pernah menceritakan atau mendeskripsikan seseorang maupun tempat yang pernah kalian kunjungi ataupun yang belum kepada seseorang. Pasti kalian pengen seseorang tersebut mengerti apa yang sedang kita deskripsikan dan apa yang sedang kita bicarakan kan? Pasti gitu kan? Nah, lanjut. Purpose of descriptive text. Purpose, apa itu purpose? Purpose dalam bahasa Indonesia artinya tujuan. Jadi, apa itu tujuan dari descriptive text? Descriptive text itu punya tujuan to describe person, thing, or place in specific. Ibu kasih cara gitu untuk menghadapi soal-soal yang menanyakan the purpose of this text is. Nah, kalau misalkan ada soal yang seperti itu, hal yang kalian lakuin itu pertama-tama kenali dulu teksnya, identifikasi teksnya. Teks tersebut jenis apa? Kalau misalkan teks tersebut jenisnya descriptive text, maka kalian langsung cari di ABCDE-nya itu kata kuncinya to describe. Nah, kalau misalkan kalian udah ketemu kata kunci to describe, tinggal kalian pilih mana yang nyambung dengan teks tersebut, mana yang tidak nyambung pada teks tersebut. Gampang bukan? Lanjut ke generic structure. Apa itu generic structure? Struktur dari teks tersebut. Nah, ada dua strukturnya. Yang pertama, identification. This part introduces where or who the subject being described is. Yang kedua, description. This part shows the detailed description of subject. It may include the information about the appearance or qualities of. Nah, yang pertama ini merupakan identification. Kenapa? Apa bedanya identification dengan description? Identification itu lebih ke umum, secara sekilas. Biasanya ditempatkan di paragraf awal. Nah, beda lagi kalau description. Description itu menjelaskan secara spesifik, secara rinci pada teks tersebut. Nah, di sini kan lagi ngebahas Borobudur. Maka dalam identification di paragraf pertama ini hanya dikenalkan atau ditulis secara umumnya saja. Tapi beda halnya di paragraf kedua, di description. Nah, di sini sudah tertulis Borobudur Temple consists of 6 square floors and 3 circular floors, which arrange accordingly and make it to be stairs like layers that you have to climb one by one to reach the top of the temple. Nah, ini sudah termasuk sangat-sangat rinci pada Borobudur tersebut. Mengerti kan? Kalau misalkan ada yang gak paham dari penjelasan ibu, bisa langsung komentar di bawah. Lanjut ke language feeder. Apa itu language feeder? Yaitu kebahasaan atau
bisa kita bilang struktur bahasa atau kalimat yang biasa digunakan dalam descriptive text ini. Yang pertama ada using simple present tense. Yang kedua, using adjective and adverb. Yang ketiga, using present passive voice. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Using simple present tense. Nah, using simple present tense. Kalian pasti udah belajar dong, kemarin-kemarin pasti udah belajar kan sama guru kalian mengenai simple present. Gampang kok. Kalau misalkan subjeknya I, you, we, they itu pakai verb one. Contohnya, I study at home. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan subjeknya she, he, it itu pakai s ataupun es. Jadi she studies, bukan she study, tapi she studies. Begitu. Nah, kalau misalkan nama gimana, Bu? Kalau misalkan nama ikut ke sini, ikut ke yang ada S, yang ada ES-nya. Jadi misalkan Yulia studies, kayak gitu. Paham kan? Gampang banget dong. Lanjut ke yang kedua tadi apa? Using adjective and adverb. Adjektif itu kata sifat, adverb kata keterangan. Itu udah gampang ya, udah bisa kalian bedain kan? Nah, using present passive voice. Nah, passive voice. Kalau passive voice itu berhubungan dengan verb 3, di mana objeknya itu di depan lalu disusul oleh to be. Ini namanya to be, are, is. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita langsung bahas ke contoh aja ya, biar cepet dan kalian tidak pusing. Nih, di sini ada using simple present tense. Borobudur is one of historical buildings in Indonesia. Kenapa ini simple present? Karena Borobudur merupakan subjeknya. Is merupakan verbnya. Kenapa, Bu? Is itu termasuk verb? Karena di sini tidak ada kegiatan atau tidak ada fisik, tidak ada verbal, tapi adanya nominal. Makanya is itu termasuk pengganti dari verb one. Nah, lanjut. Not only it becomes a well-known tourism destination to a lot of travelers around the world. Nah, coba cari nih di kalimat kedua mana subjeknya. Ya, tentu saja subjeknya itu it. Dan verbnya itu becomes. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, kalau misalkan it, mana it? Oh ini, kalau misalkan it itu pakai s ataupun es. Nih, jadi it becomes. Nih, sampai sini paham kan? Paham dong, anak Ibu pintar. Lanjut ke Borobudur Temple consists of 6 square floors. Subjeknya Borobudur Temple. Consist itu verb one. Verb one yang memakai s ataupun es, karena Borobudur Temple itu termasuk yang kedua, yang tadi kata Ibu, yang nama-nama. Kalau misalkan nama-nama, makanya pakai verb one s ataupun es. Lanjut, using adjective and adverb. Nah, di sini ada dua warna kan. Yang di bold warna krem itu adjective. Adjective merupakan kata sifat. Historical artinya bersejarah. Well-known artinya terkenal. Makanya historical dan well-known termasuk adjective. Lanjut ke adverb. Adverb di bold oleh warna toska. Adverb itu kata keterangan. Di sini banyak kata keterangan tempat. In Indonesia, in Magelang, in UNESCO list on each level on the top center. Itu merupakan kata keterangan dari tempat. Lanjut ke ini dia, Maimun Palace. Maimun Palace ini merupakan satu contoh dari teks deskriptif yang ada. Nah, coba kalian baca dulu mengenai Maimun Palace. Setelah kalian baca, kalian bisa mengerjakan soal berikut. Ini dia soalnya, Ibu sudah siapkan, hanya ada 4. Kalau misalkan kalian ingin nilai tambah, kalian bisa kerjakan ini lalu komen di bawah nama, kelas, lalu jawaban. Mau salah, mau betul, itu urusan belakangan.
Yang penting kalau misalkan kalian ngisi, nanti ibu kasih nilai tambah sesuai dengan betulnya. Begitu. Tapi kalau misalkan kalian tidak menginginkan untuk nilai tambah karena merasa cukup, saya sudah 90 nih, saya sudah ngerasa 100 nih untuk bahasa Inggris, tidak apa-apa, tidak usah mengisi. Ini hanya untuk siswa-siswa yang membutuhkan nilai tambah, seperti kuis kemarin misalkan merasa kurang nilainya, makanya silahkan isi di komentar ya. Ini teksnya, ini soalnya. Selamat mengerjakan. See you in the next meeting, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kalian gak ngerti, silahkan PC, WA ibu, ataupun komen di bawah ini ya.